Gendis ini kalau dia nutrisinya kurang baik, kalau ini bahasanya kurang baik nutrisinya, dia itu tinggi, paling pendek yang bisa dia capai itu. Kira-kira apa lagi yang mau ditanyain? Berarti ini kapan kali lagi untuk imunisasi influenza Imunisasinya influenza hari ini tanggal 12 ya. Dia ya betul, sekitar 2 mingguan, sekitar tanggal 26. 26 ya. Sekitar tanggal 26 itu sudah mulai bisa untuk influenzanya. Oh iya. Gitu ya. Nah, sekarang kita ngeliatin dulu ini grafiknya. Lingkar kepalanya gendis, itu bertumbuh dengan baik ya. Hari ini saya ukur tanggal 12 bulan 11. Lingkar kepalanya bagus banget. Artinya pertumbuhan otaknya normal. Ya. Ini harus dicek tiap bulan gitu ya dokter ya? Atau gimana? Yes, sejujurnya itu anak itu seharusnya ibu cekin dia itu tiap bulan. Kenapa harus dicekin seperti itu? Simple. Karena 2 tahun pertama itu kan namanya masa emas, masa emas pertumbuhan. Masa emas pertumbuhan itu sebaiknya itu dia melewatinya itu dengan smooth, artinya tidak ada masalah, artinya jarang sakit lah. Kalau bilang tidak pernah sakit juga ya agak ya susah juga ya, kita kan tidak bisa tahu kapan anak itu sakit. Jarang sakit, imunisasi lengkap, cek perkembangan atau pertumbuhannya itu harus tahu. Kita harus tahu dia perkembangan atau pertumbuhannya bagaimana. Nah, kenapa seperti itu? Ya simple. Karena kalau misalnya ada yang salah, misalnya contoh, lihat nih, gendis ini kan sekitar usia 5 bulan toh. Iya. Dia kan kadang-kadang anak usia 5 bulan itu perkembangannya itu harusnya dia sudah mulai bisa duduk dengan berpegangan. Nah, lihat gendis kayak gini. Ini termasuk yang normal untuk perkembangannya dia. Duduk sendirian atau dengan bertumpuan. Nah, kalau misalnya ternyata ada beberapa orang itu kan tidak tahu, loh anak saya itu normal atau enggak sih pertumbuhannya, dan dia ngelewatin. Kalau misalnya kita tahu lebih cepat, anak ini kan masih dalam masa emas, artinya begitu kita tahu dan oh ini ada masalah, dok anak saya kok belum bisa begini, nah itu cepat kita ngajarin, dia cepat ngejar, karena dalam masa emas itu pertumbuhan otak itu paling maksimal ya. Artinya kalau ada masalah cepat ditangani, cepat juga baliknya. Gitulah. Begitulah kira-kiranya. Nah, yang orang tua itu seringkali salah kira itu adalah ini juga yang sering saya tanamin buat orang tua. Maksudnya jadi dokter itu bukan cuma untuk ngobatin orang sakit. Ya. Karena kalau ngobatin dia sakit kayak kemarin, itu lebih gampang buat saya. Gampang itu. Sakitnya cuma ini, obatnya ya ini, gitu loh. Sakitnya ini, obatnya ini. Ya minum obat ini ya harusnya sembuh tuh wajahnya tuh. Tapi kalau mau bikin anaknya itu ya jarang sakit, bagaimana anak itu supaya jarang sakit, anak itu supaya pertumbuhannya bagus. Kalau lebih bagus lagi kalau pertumbuhannya itu dia misalnya anak itu 5 bulan tapi pertumbuhannya setara anak 6 bulan, itu kan lebih bagus loh. Pengennya gitu. Itu yang susah. Dan kebanyakan orang tua itu mikirnya cuma ya kalau datang ke dokter itu untuk imunisasi, berobat. Ya kalau anak saya sakit ya saya bawa. Sampai yang paling jeleknya yaitu sudah sampai wis kaset baru dibawa, wis kaset baru dibawa. Nah itu kan ya nemen sih bahasa saya, wis nemen tuh. Kayak gitu sih yang kurang. Ya kira-kira sih seperti itu. Karena pada dasarnya kalau dia sampai usia 2 tahun, anak ini dipelihara dengan baik, kedepannya akan jadi lebih bagus lah dia. Banyak yang kita bisa, anak-anak itu tantangannya besar banget. Ya kita dulu masih kecil itu tidak punya impian sama sekali. Kalau maksudnya ya sekarang gitu ya, orang itu mobil aja sekarang kan sudah ada yang otomatis. Sudah bisa nyetir sendiri. Kecil kan tidak punya bayangan seperti itu. Artinya kedepannya mereka itu akan lebih berat lagi tantangannya dari kita. Mereka itu akan lebih banyak lagi tantangannya. Karena itu ya, menurut saya sendiri pribadi bahwa
kepandaian itu mutlak penting. Iya. Masalah akhlak dan lain sebagainya itu nanti kan bisa itu selama perjalanan juga tetap akan diajar, belajar juga. Tetapi yang namanya kayak ya itu yang seperti sering dibilang masa emas itu tidak bisa diulangi masalahnya. Iya. Ya lewat 2 tahun ya nggak mungkin kamu balik di bawah 2 tahun. Kamu minta otaknya pengen berkembang, pengen dia pintar. Lalu otaknya sudah terbentuk 90% di bawah 22 tahun. Betul. Artinya cuma sisa 10%-nya doang yang dibentuk di atas 2 tahun. Nah, itu nggak bisa dimundurin lagi ke belakang masalahnya. Seperti itu sih yang sering saya bilang. Sih. Kalau untuk bisa nyedot itu usia berapa kalau ideal? Nyedot pakai sedotan maksudnya? Minum itu rata-rata sih biasanya kalau dia nyedot ya itu biasanya di atas ya 1 tahun kan sih. Oh. 9 bulan itu aja baru belajar untuk kasih masuk makanan di mulut sih. Iya. Itu biasanya rata-rata di atas 1 tahun sih sudah baru bisa itu. Tapi ya jangan lupa loh ya, makanannya tolong jangan dikasih garam. Oh iya. Ya dokter kapan hari sudah pernah bilang pure dari itunya aja. Yes, betul. Karena ya kebanyakan orang tua itu suka makanan yang gurih. Iya. Kebawa rasanya mereka. Itu yang agak salah soalnya. Dari kaldu berarti. Yes, dari kaldu. Karena tadi ada proteinnya tadi itu kan. Yes, betul. Ingat pokoknya baik-baik. Mau bikin dia pintar, proteinnya yang baik harus diperhatikan. Mau bikin dia gemuk, lemaknya diperhatikan. Iya. Itu aja diperhatikan, terus gemuk dan pintar dia. Dok, anak saya ini kira-kira kalau besar tingginya seberapa sih? Oh. Iya. Dia tanya gitu sama saya. Saya bilang, saya bisa tahu kira-kira dia tinggi besarnya kira-kira seberapa. Oh. Ya, nanti saya cuma perlu tahu berapa tinggi orang tuanya. Oh. Ya. Oh maksimal orang. Yes, bukan. No. Misalnya contoh ibu tingginya berapa? Saya 168. Kalau bapaknya 171. 168 sama 171 ya. Iya. Gendis ini kalau dia nutrisinya kurang baik, Iya. kalau ini bahasanya kurang baik nutrisinya, dia itu tinggi paling pendek yang bisa dia capai itu 154,5 cm. Ya. Itu yang paling pendek. Tapi kalau dia itu nutrisinya bagus, dia itu cuma beda sekitar 3 cm dari saya. Artinya dia tingginya bisa sampai 171,5 cm. Oh, Tinggi banget. Tinggi banget ya. Yes. Kalau nutrisinya bagus, anak itu bisa tinggi banget. Anak itu bisa tinggi banget. Nah itu yang kadang-kadang orang tua nggak tahu. Tahu susu Pediasure itu susu apa? Penambah berat badan, bukan? Iya memang betul, dia susu penambah berat badan. Dia itu kami sebagai dokter itu biasanya pakai itu untuk tahap terakhir untuk gizi buruk. Oh. Kalau dia gizi buruk tahap terakhir, itu susunya itu minumnya Pediasure. Jadi ya itu susu gizi buruk sih bahasanya. Ya memang bukan itu, tapi karena dia itu lebih tepatnya karena kalorinya. Kalorinya itu besar sekali, 100 kilokalori per 100 mili. Oh. Besar banget. Besar ya. Iya. Kalau dia minumnya sampai 500 kan kalau anak-anak usia jangankan begitu, anak usia ini anak berapa? Usia beratnya berapa? 8,2 kilo tuh. 8,2 kilo satu hari sebenarnya gendis itu bisa minum sampai 1.500 mili. Enggak sampai kayaknya. Ya, dia 1.476 lah kira-kira itunya. Gendis itu sebenarnya bisa ngabisin susu itu sampai segitunya. Itu bisa per harinya. Normal ya. Iya, normal dia minum susu segitu aja. Tapi kalau dia nanti sudah makan, ya tentunya itu dikurangin porsi makan, dikurangin dulu. Kalau dia cuma minum susu, ya segitu dia minumnya. Nah, kalau ya bayangin lagi kalau kita minum susu gizi buruk ya 1.500 itu 1.500 kilokalori artinya 1.500 cc. 1.500 cc itu setara hampir dengan orang dewasa yang porsi diet. Iya. Iya, itu setara orang dewasa porsi diet. Jadi makannya banyak banget harusnya. Sama itu dokter saya mau nanya,
penasaran sama yang dimaksud Down syndrome. Ah, Nah itu ciri-cirinya